kembali saling gertak. Hubungan dua kekuatan nuklir utama dunia, Amerika Serikat dan Rusia, saling memanas setelah muncul wacana Amerika Serikat menempatkan kembali senjata nuklir taktis di Inggris untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Kabar itu pun menuai reaksi keras dari Rusia. Gak segan, mereka membalas dengan merencanakan untuk mengirim senjata nuklirnya di negara-negara sahabatnya yang lokasinya itu dekat dengan Amerika Serikat seperti Kuba. Ketegangan antara Rusia dengan NATO pun makin memuncak setelah Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius sempat menyatakan soal perlunya bersiap menghadapi potensi perang besar-besaran dengan Rusia. Nah loh, jika ini benar terjadi, inilah rencana Amerika untuk perang nuklir Rusia. Hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia telah lama dipenuhi dengan ketegangan dan rivalitas. Setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, hubungan antara keduanya ini mengalami periode yang beragam. Namun sejak tahun 2014, hubungan Amerika-Rusia pun semakin memburuk karena berbagai peristiwa, termasuk krisis di Ukraina, intervensi Rusia di Suriah, serta tuduhan intervensi Rusia dalam pemilihan Amerika Serikat tahun 2016. Sanksi-sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Rusia juga udah memperkeruh suasana. Potensi eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Rusia menjadi semakin memprihatinkan, terutama dengan meningkatnya persaingan di bidang militer dan geopolitik. Ketegangan terkini nih termasuk rencana Amerika Serikat untuk menempatkan senjata nuklir di Eropa yang mendapat respon keras dari Rusia serta percekcokan terkait dengan peran NATO di wilayah-wilayah dekat perbatasan Rusia. Tak heran jika banyak yang khawatir kalau perang nuklir bakal pecah sewaktu-waktu. Dan eskalasi nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia udah cukup banyak terjadi nih melalui pernyataan dan tindakan-tindakan yang meningkatkan ketegangan. Seperti pernyataan-pernyataan mengancam yang disampaikan lewat media, pengembangan sistem pertahanan anti rudal oleh masing-masing pihak yang dianggap sebagai langkah provokatif oleh pihak lainnya, berbagai insiden militer dan juga pengembangan senjata baru. Apalagi nih saat Uni Soviet runtuh di tahun 1991, Rusia diketahui memiliki sekitar 22.000 senjata nuklir taktis yang juga tersebar di Belarusia, Ukraina, dan Kazakhstan sebagai bagian dari warisan persenjataan Uni Soviet. Walaupun kini udah banyak sih yang dipensiunkan, tapi sebenarnya Amerika Serikat juga memiliki banyak stok senjata nuklir. Bom nuklir B-61 yang memiliki panjang sekitar 3,66 meter misalnya. Ini adalah salah satu senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Bom ini memiliki berbagai kekuatan ledakan, mulai dari 0,3 hingga 170 kiloton. Bom ini dikerahkan di 6 pangkalan udara yang tersebar di beberapa negara Eropa, termasuk Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Dan untuk mengantisipasi serangan nuklir Rusia sewaktu-waktu, Amerika Serikat ini udah lama menyusun salah satu rencana respon militer yang dikenal dengan Single Integrated Operational Plan atau Rencana Operasional Terpadu Tunggal yang terdiri dari Major Attack Option alias opsi serangan utama, Selected Attack Option atau opsi serangan terpilih, dan Limited Attack Option atau opsi serangan terbatas. Untuk rencana serangan pertama, mereka melibatkan penargetan sasaran strategis di Rusia termasuk silo ICBM, basis kapal selam, dan pusat komando militer. Nah, rencana ini mengandalkan komponen triad nuklir Amerika Serikat, yaitu di darat, laut, dan udara. Serangan akan difokuskan nih pada serangan yang vital bagi kemampuan militer dan pertahanan Rusia. Di darat, mereka merencanakan untuk penggunaan rudal balistik antar benua alias ICBM. Salah satu andalan mereka itu adalah LGM-30G Minuteman III yang menjadi satu-satunya ICBM berbasis darat yang masih aktif di Amerika Serikat setelah rudal LGM-118 dipensiunkan pada tahun 2005. Diproyeksikan nih Amerika Serikat akan tetap mengandalkan Minuteman III ini sampai tahun 2030-an dengan melakukan pengembangan dan peningkatan teknologi terbaru. Minuteman III memiliki jangkauan maksimum sekitar 13.000 km dan mampu membawa hingga 3 muatan re-entry. Masing-masing dapat menargetkan sasaran yang berbeda dalam jangkauan penuhnya. Sedangkan untuk rencana di laut, kapal selam nuklir akan dilengkapi dengan rudal Trident 2D5 yang dapat membawa hulu ledak MIRV alias Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle. Pengembangan Trident D5 oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dimulai pada tahun 1980-an. Setelah melalui serangkaian uji coba, rudal ini akhirnya mulai dioperasikan pada tahun 1990.
Dengan jangkauan hingga 12.000 km dan muatan hingga 2.800 kg, Trident D5 dikenal karena daya tembaknya yang kuat. Keunggulan ini membuatnya menjadi rudal balistik antar benua peluncur dari kapal selam alias SLBM pertama Amerika Serikat yang mampu menghancurkan target dengan lebih optimal. Nah, lalu di udara nih, mereka mengandalkan pesawat pembom strategis seperti B-2 Spirit dan B-52 Stratofortress yang akan digunakan untuk meluncurkan serangan nuklir dan udara. Sebagai pesawat pembom Amerika Serikat, B-2 Spirit dianggap solusi terbaik untuk target prioritas tinggi. Dikembangkan selama Perang Dingin dengan program kerahasiaan. Hanya ada 20 unit yang dioperasikan karena harganya yang mahal. Desainnya memungkinkan sulit untuk terdeteksi radar dan mampu mengatasi pertahanan udara musuh. Dilengkapi dengan sistem elektronik rahasia dan muatan tempurnya mampu membawa sekitar 18.000 kg, termasuk rudal jelajah, bom jatuh bebas termonuklir, dan bom berpemandu presisi. B-2 dapat terbang lebih dari 12.000 km tanpa isi ulang bahan bakar. Meskipun terdepan saat ini ya, Amerika Serikat telah merilis pembom siluman B-21 Raider yang baru. Sedangkan pembom strategis B-52 Stratofortress ini emang dirancang khusus untuk membawa senjata nuklir. Pesawat ini telah beroperasi dengan Angkatan Udara Amerika Serikat sejak tahun 1955. Sebanyak 744 bom strategis B-52 dari semua versi telah dibuat. Sejak diperkenalkan, Stratofortress terus ditingkatkan. B-52H adalah model terbaik. Saat ini telah ada 85 pembom aktif di Angkatan Udara Amerika Serikat dan direncanakan akan tetap aktif hingga tahun 2044. B-52 telah digunakan dalam beberapa perang, namun hingga saat ini hanya menjatuhkan amunisi konvensional, belum senjata nuklirnya. Pembom strategis ini mampu membawa hingga 32.000 kg senjata, termasuk rudal jelajah dan bom berpemandu presisi, dan mempunyai jangkauan 18.500 km tanpa perlu mengisi bahan bakar. Keseluruhan ada 12.500 hulu ledak nuklir di seluruh dunia sebagai senjata pertahanan berbagai negara. Tapi data ini memperlihatkan hampir 90% dari seluruh nuklir itu dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia saja. Per Januari 2023 lalu, Rusia ini tercatat memiliki 5.889 hulu ledak nuklir, sedangkan Amerika Serikat mencapai 5.244 unit. Kalau perang nuklir terjadi, amit-amit deh ya, bayangin satu hulu ledak nuklir aja bisa membunuh ratusan ribu orang. Nah, diperkirakan nih, cuma meledakkan satu senjata nuklir di New York aja bisa menyebabkan sekitar 583.160 kematian. Bukan cuma menelan korban jiwa yang besar, paparan radiasi yang meluas dan kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang parah pasti terjadi. Sedangkan untuk dampak jangka panjangnya, mulai dari perubahan iklim ekstrim atau musim dingin nuklir, kelaparan global akibat gangguan pada pertanian dan distribusi pangan, bayangin, serta masalah kesehatan yang luas pada manusia akibat paparan radiasi dan kekurangan sumber daya medis yang memadai. Gimana? Pengen hidup di situasi kayak gitu? Aku sih ogah. Oh iya, sebenarnya Pentagon secara resmi sudah mengubah nama rencana perang nuklir strategis Single Integrated Operational Plan alias Rencana Operasional Terpadu ini, OPLAN, singkatan Operation Plan sejak tahun 2003 yang direvisi secara berkala dan rahasia tentu saja. Tapi yang pasti isinya emang full penggunaan senjata nuklir dalam skenario perang, dengan detail strategi dan target-target yang akan dituju, serta prosedur pengambilan keputusan. Dan bergantung juga sama keputusan presiden saat itu. Jadi, sebagai anggota National Command Authority alias NCA, presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan perintah penggunaan senjata nuklir. Dalam setiap keputusan, presiden terkait dengan penggunaan senjata nuklir, terdapat aturan yang mengharuskan kehadiran 2 orang yang menyetujui. Nah, kalau misalkan presiden meninggal atau tidak bisa bertugas, akan digantikan oleh wakil presiden atau pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Dan semua personil militer yang terlibat dalam proses memuat, mempersenjatai atau menembakkan senjata, serta dalam mengirimkan perintah peluncuran, memang harus tunduk karena itu diatur dalam PRP alias The Personnel Reliability Program atau Program Keandalan Personil. Tapi kalau rencana yang disusun Amerika Serikat ini beneran terjadi, udah fix kiamat lah pokoknya. Aduh, amit-amit. Makanya yang terpenting ini adalah pencegahan perang nuklir. Jangan sampai ada yang tersulut emosi membara nih, karena konsekuensi yang mengerikan bakal muncul.
Sebenarnya udah ada upaya-upaya itu dalam bentuk perjanjian pengendalian senjata seperti New START antara Amerika Serikat dan Rusia, serta inisiatif perdamaian dan dialog antara kedua negara. Semoga aja ya upaya ini bisa mengurangi resiko konfrontasi yang berujung pada perang nuklir ya guys ya.